Apa yang menarik dari alat vital laki-laki? Pertama, tidak pernah menonjolkan diri, tapi tampil paling depan saat dibutuhkan. Seorang pemimpin itu harus begitu. Ya, dia tidak pernah kemudian menonjolkan diri, sayalah yang paling hebat gitu. Tapi ketika dibutuhkan dia tampil di depan untuk menyelesaikan masalah gitu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan coba bahas tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi, tapi belajar dari filosofi alat vital laki-laki. Ada apa dengan alat vital laki-laki? Saya kira ini menarik untuk dikaji, dan ini adalah pembahasan yang cukup menarik ketika seorang Prof. Idrus Shahab mencoba untuk menganalisisnya dari persoalan ini. Baik, kita sebelum sampai ke situ, saya kira kalau kita bicara persoalan leadership, kepemimpinan, pasti definisi yang disampaikan, pandangan-pandangan tentang apa itu kepemimpinan dari para tokoh, dia akan menyebut kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ya, jadi core yang ada pada makna kepemimpinan, leadership, adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Jadi dalam konteks ini kepemimpinan adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Apa tugasnya, apa fungsinya, lalu kemudian bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau seorang pemimpin sudah tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi orang lain, maka bisa dianggap gagal karena perintah-perintahnya tidak ditaati oleh followersnya, oleh bawahannya misalnya. Ya, satu contoh misalnya, ketika saya mengatakan, saudara-saudara, nanti pada tanggal 3 Desember coblos nomor 3. Lalu kemudian orang-orang berbondong-bondong di bilik suara, dia mencoblos nomor yang diarahkan oleh orang yang tadi menyampaikan itu. Dari sisi ini dia sudah berhasil. Kenapa? Karena dia sudah mampu mempengaruhi orang lain. Ya. Kemudian, satu saat saya pernah menyampaikan, siapa yang menjadi pemimpin itu tidak terlalu penting. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah, apakah seorang yang akan diangkat menjadi pemimpin itu memiliki kriteria yang kalau pada Bambang Trim itu disebutnya dengan faset plus I. Ya, ada istiqomah di samping faset itu. Faset itu dalam bahasa Jawa itu terengginas gitu ya. Tidak letoy gitu, tidak lamban, tapi dia terengginas, cekatan dalam melakukan sesuatu. Apa F-nya? F-nya adalah fatanah. Seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan, kecerdikan, terampil dan profesional. Ya, kalau tidak, nanti akan melakukan keputusan-keputusan tidak tepat. Bahkan kalau kemudian dia menjadi pemimpin tapi tidak memiliki kekuasaan gitu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Dan orang-orang yang di sekelilingnya itu yang kemudian yang berkuasa, bukan dirinya. Itu yang kemudian disebut dengan pemimpin tanpa kekuasaan. Jadi seorang pemimpin itu paling tidak setingkat lebih cerdas, lebih pintar, lebih hebat, lebih profesional dibandingkan dengan yang dipimpinnya. Lalu A-nya, A ini ya, amanah, jujur, objektif, adil dan aspiratif. Mau untuk sharing, terbuka, untuk bicara dengan orang lain, dengan orang yang dipimpinnya. Ya, tidak kemudian otoriter gitu. Lalu yang ketiga, ya, setelah A ada S, sidik, komitmen pada kebenaran. Dia tidak hanya termasuk orang-orang yang benar, tapi juga committed terhadap kebenaran itu. Ya, konsisten. Lalu
yang terakhir T-nya tabligh. Tabligh itu komunikatif, transparan, demokratis, siap untuk bermusyawarah. Jadi tabligh itu tidak hanya bermakna menyampaikan, tapi juga transparan, mau bermusyawarah, mau berdialog, mau berkomunikasi dengan masyarakatnya, ya, dengan para yang dipimpinnya. Lalu kemudian Bambang Trim menambahkan satu lagi, istiqomah, ajeg, ya. Jadi dalam konteks teori kepemimpinan dan administrasi atau manajemen, kata-kata faset ini, 4 sifat Nabi ini masih tetap sangat relevan. Ya, kemudian ya, ini tipe-tipe dan pendekatan kepemimpinan. Saya kira memang banyak, tetapi coba kita ungkap 4 hal. Yang pertama tipe otokratik, lalu ada ini, ya, ada demokratik dan ada laissez-faire. Jadi tipe otokratik itu semua bermuara pada seorang pemimpin, apapun inisiatif, keputusan cenderung dia yang melakukan. Tapi sebaliknya kalau laissez-faire itu semua terserah kepada bawahan yang melakukan, cenderung cuek pemimpin itu gitu. Ya, lalu ada yang tengah-tengah, tipe demokratik. Jadi tipe demokratik itu adalah tipe antara tipe otokratik dan laissez-faire. Dia mau berdialog dengan orang lain, dengan masyarakatnya, dengan orang yang dipimpinnya, tetapi tentu decision maker-nya, tetap keputusan akhirnya di tangan seorang pemimpin. Ya, itu tipe demokratik. Tapi ada juga tipe paternalistik, tipe kebapaan. Ya, tipe kebapaan ini juga dalam konteks Jawa ini sangat berbahaya juga. Banyak yang terjadi sekarang ini di kalangan followersnya, bawahannya, anak buahnya ABS, asal bapak senang. Ya, di depan dia iya siap, tapi di belakang dia kemudian menolak bahkan nyerimpung kebijakan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Jadi ini bahaya juga tipe paternalistik ini. Ya, oke. Kapan seorang menjadi pemimpin? Ini pertanyaan menarik, ya. Saya kira memang jawabannya bisa terjadi perbedaan, sebab ada seorang pemimpin itu memang sengaja dilahirkan untuk menjadi pemimpin yang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh Allah, misalnya pada diri seorang nabi dan rasul. Ya, konteks Nabi Muhammad kasusnya misalnya dia sudah disiapkan dari bayi sampai kemudian menjadi dewasa, akhlaknya yang sedemikian menjadi prototipe yang innama bu'astu liyutammima makarimal akhlak itu, yaitu memang sudah dipersiapkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapan seseorang menjadi pemimpin? Ada faktor keturunan. Raja, ratu, sistem kerajaan, itu seorang putra mahkota itu dia kompeten, profesional atau tidak menjadi seorang pemimpin karena dia putra mahkota secara otomatis akan menjadi seorang pemimpin. Ya, karena sistemnya adalah kerajaan. Lalu yang ketiga, dipilih oleh kelompok. Ya, ada beberapa hal dipilih oleh kelompok itu. Pertama, karena dia karismatik. Ya, lalu yang kedua, ini mulai bergeser ini karena ada kekayaan yang dimilikinya atau sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu, lalu kemudian dia naik, ya, menggantikan pemimpin yang lama. Memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari yang lain. Jadi tadi saya mengatakan kecerdasannya setingkat lebih tinggi dari yang lain, sehingga kemudian dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Lalu yang terakhir, dapat dipercaya, jujur dan sebagainya. Nah ini jadi ada 3 teori paling tidak ketika ada pertanyaan kapan seseorang menjadi pemimpin, jawabannya bisa karena dilahirkan, bisa faktor keturunan, atau dipilih oleh kelompoknya. Ya. Nah, ini saya kira kita akan masuk pada konten yang kita bahas ini. Prof. Idrus Shahab ketika mencoba untuk bicara persoalan leadership, kepemimpinan, beliau menganalisisnya dari filosofi alat vital laki-laki. Apa yang menarik dari alat vital laki-laki? Pertama, tidak pernah menonjolkan diri, tapi tampil paling depan saat dibutuhkan. Seorang pemimpin itu harus begitu. Ya,
Dia tidak pernah kemudian menonjolkan diri, sayalah yang paling hebat gitu. Tapi ketika dibutuhkan dia tampil di depan untuk menyelesaikan masalah gitu misalnya. Atau yang kedua, ada saatnya keras, ada saatnya lembut, menahan diri, tahu situasi. Jadi nggak usah meteng-teng terus, keras begitu sikapnya. Ya, tapi satu saat juga harus lembut gitu. Lihat situasinya. Kapan pendekatan harus dilakukan dengan cara yang lembut, cara manusiawi, humanis. Tapi ada saat-saat harus tegas gitu, keras ya pada bawahan itu. Nah, ini alat vital laki-laki seperti itu saya kira. Kemudian yang ketiga, dapat melahirkan generasi penerus. Pasti lah ya. Ya, kalau tidak bisa dapat melahirkan generasi penerus, ini bisa disebut gagal kepemimpinan kita. Jadi kepemimpinan itu berhasil atau tidak bukan dinilai dari lama atau tidaknya, tapi dinilai apakah dia mampu melakukan regenerasi dengan baik atau tidak. Kalau kepemimpinan regenerasinya lebih baik, dia telah berhasil mencetak seorang generasi penerus yang lebih baik. Ya, lalu berikutnya, walau terjadi gesekan-gesekan antara kedua belah pihak, namun akhirnya semua bahagia. Gesekan itu pasti terjadi. Tapi dia mampu mengeliminir gesekan itu. Lalu kemudian ketika terjadi perdebatan, bahkan juga mungkin ada kekerasan di situ, tapi ujung-ujungnya akan bahagia gitu. Karena dia bisa melakukan win-win solution gitu. Ya, pada tujuannya. Pada akhirnya dia semuanya bahagia. Pasti gesekan itu pasti akan terjadi. Ya. Lalu yang berikutnya, bisa menyerang pihak lawan tetapi dengan tetap memberi kenyamanan. Diserang tapi tidak dia merasa tidak merasa diserang gitu. Karena ada kenyamanan di situ, ada rasa di situ. Ya, sehingga memimpin itu adalah seni memimpin. Ya, orang tidak merasa bahwa dia sedang dikritik karena ada bahasa lain yang bisa diberikan kepada dia, memberikan masukan kepada dia. Ya, yang terakhir, setelah sukses mencapai target, posisi dan kedudukan tidak berbesar kepala atau sombong, namun selalu mengecilkan diri. Jadi kalau sudah berhasil, udah jangan meteng-meteng aja, mengecilkan diri. Dia tidak pernah mengatakan ini karya saya, ini karena saya. Kalau tidak ada saya, ini tidak akan bisa berhasil. Enggak, dia akan mengecilkan diri, lalu kemudian dia tidak berbesar kepala. Saya kira ini menarik filosofi alat vital laki-laki yang disampaikan oleh Prof. Idrus Shahab ini ketika mencoba untuk membicarakan tentang persoalan leadership, kepemimpinan ini. Oke ya. Baik, yang terakhir tentu yang bicara organisasinya. Organisasi itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan saling terkait untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah disepakati bersama. Jadi di situ ada subsistem, yang subsistem itu masing-masing saling berkelindan, ya menyatu, yang kemudian itu disebut dengan sistem. Ketika ada sub yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi yang lain. Nah, saya kira ini organisasi ini bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda ya. Organisasi bisa dilihat dari sisi struktural wadah, yang kedua sebagai aktivitas. Wadah tidak punya makna apa-apa kalau kemudian tidak ada aktivitas. Tapi sebaliknya aktivitas tanpa wadah juga bisa berbahaya. Karena orang akan mengatakan ini OTB, organisasi tanpa bentuk. Dan itu akan bisa berbahaya. Jadi artinya apa? Organisasi itu dua-duanya harus ada. Ada wadah, ada aktivitas. Ya, jangan sampai kemudian ada wadah tidak ada aktivitasnya. Itu juga tidak bermakna apa-apa. Ya, tukiem setelah dibentuk lalu diam gitu kan. Ya. Oke, kemudian rasionalisasi roda organisasi itu bisa kita lihat dari sisi efektivitas, efisiensi, produktivitas, rasionalitas, departementalisasi dan fungsionalisasi. Ya. Rasionalisasi organisasi itu pertama efektivitas, mengemban misi dan tugas dengan ketangguhan yang tinggi ya. Jadi
dia efektif dari sisi waktu, efisien juga dari sisi biaya. Makanya tadi efektif, efisien, menghindari pemborosan. Produktif, prestasi kerja tiap individu dan organisasi. Di departemen-departemen itu dia akan jalan melakukan aktivitasnya masing-masing. Ya, rasionalitas dalam menentukan fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi tentu membuat program kerja itu harus rasional. Ya, dan departemenisasi, kompleksitas organisasi menuntut pembagian tugas. Ada departemen-departemen. Ya, ada misalnya sub-sub yang kemudian bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya, dengan tanpa overlap gitu. Lalu ngerecoki juga kerjaan orang lain. Ya, maka yang terakhir itu fungsionalisasi, satuan kerja yang paling bertanggung jawab satu kegiatan. Ya, jadi dia tugasnya apa, dia pegang apa itu sangat jelas. Ya, spesialisasi, kompleksitas organisasi menuntut spesialisasi, tugasnya apa, kemudian keahliannya apa, itu harus the right man on the right job. Hierarki wewenang, keajegan wewenang dan tanggung jawab. Lalu pembagian tugasnya juga, pembagian tugas dengan prinsip pemerataan jelas, dokumentasi dan arsip, kepengurusan tidak langgeng karena harus berganti, institusi juga tidak langgeng, yang penting dokumentasi dan kearsipannya cukup rapi. Sehingga ketika terjadi pergantian pengurus itu juga bukan menjadi satu masalah. Ya, tata cara dan hubungan kerja, siapa yang bertugas dan melakukan apa itu jelas. Lalu yang terakhir ada koordinasi demi pencapaian tujuan. Ya, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan organisasinya. Demikian, mudah-mudahan kita lebih banyak belajar dari filosofi alat vital laki-laki ini, sehingga kemudian fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi leadership kepemimpinan kita ini berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.